sudah dilewati dan tentunya di sini kami bacakan sekali lagi untuk Anda mungkin yang baru bergabung di Dr. Indonesia. Ada Lia di 30 Fendi 10 Mei masih kosong. Berikan support untuk ketiga peserta. Masih ada 3 pertanyaan lagi yang akan direbutkan oleh 3 peserta untuk mendapatkan jutaan rupiah. Jangan ragu-ragu menekan tombol kecuali ragulah untuk menekan badannya Fendi ya. Karena bukan milik Anda berdua. Tapi walaupun skornya seperti ini bisa berubah nantinya Bisa. ya. Karena poinnya juga ada yang besar. Jadi kita Iya. nantikan nih, belum terbuka tadi ya. Oke, kita serahkan ke peserta aja untuk milih sekarang Oke ya. deh. Ibu Lia, silakan pilih kotak nomor berapa? Nomor 7, 8. 8. Silakan dibuka. Ya. 10. 10 poin. Nggak apa-apa, 10 poin. Ibu Mei jangan telat lagi. Bu Mei pencet dulu deh, Bu Mei pencet dulu deh. Ini familiar kok dengan kita. Ini bahasanya adalah tentang lemak. Lemak. Lemak merupakan sumber energi, selain protein dan karbohidrat tentunya. Berikut ini adalah fungsi lemak bagi tubuh kita, kecuali yang A, membantu penyerapan vitamin, B, meningkatkan sistem kekebalan tubuh, dan C, memperlancar pencernaan. Silakan ya. yang bukan 3, mempelajari 2, pencernaan, memperlancar pencernaan. memperlancar pencernaan. Memperlancar pencernaan. C ya. Kira-kira Memperlancar pencernaan jawabannya. adalah jawaban dari Lia tentang yang bukan fungsi dari lemak. Oke, kunci ya, 3, 2, 1. Nggak boleh banyak berubah. Nanti kasihan nama teman lain nggak dapat nilainya ya. Oke. Fungsi lemak bagi tubuh kita, kecuali pilihan Lia adalah memperlancar pencernaan. Dan jawabannya adalah... betul! Kok Fendi kaget gitu sih? Iya, emangnya lemak bisa membantu apa? Membantu penyerapan vitamin. Iya ya? Betul. Memang kalau ada beberapa vitamin yang lemak larutnya yang jenuh dalam dan lemak. tak jenuh. Ada yang larut dalam air, ada yang larut dalam lemak. Iya. Ya, itu salah satu fungsinya jadi ya, selain untuk menghangat tubuh. Kemudian meningkatkan sistem kekebalan tubuh juga karena dia salah satu pembangun dari sel-sel tubuh manusia. Jadi otomatis kalau lemaknya tercukupi, maka kekebalan tubuh manusia pun bisa terbantu. Iya, kita juga jangan takut untuk ngomong tuh mengkonsumsi lemak. Contohnya adalah dari telur, misalnya kuningnya. Apalagi kalau kita mengkonsumsi suplemen, ada vitamin A, D, E, dan K. Kalau nggak ada lemak, ya susah juga untuk Terserap. diserap. Iya. Tapi alangkah baiknya jika sumber lemak itu lemak yang baik. Ya, misalnya pada ikan-ikanan juga ikan laut itu banyak Iya. sekali lemak yang baiknya. Dan kalau untuk memperlancar pencernaan lebih ke serat. Nah, kalau seratnya tercukupi biasanya akan membantu tuh proses pencernaan akan semakin lancar. Baik, kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Kotak nomor berapa, Fendi? Silakan dipilih. Nomor 7 deh. 7. 7. Nomor 7. 7. Tujuh. 7 ya. Kotak nomor 7 berapa? 50 poin. Wah, luar Ini biasa. serius nih, ini nih. Nah, ini kalau Ibu Mei bisa menjawab nih pertanyaan yang ini, bisa saja melampaui Lia dan juga Fendi. Oke. Lia, Mai, dan Fendi, pertanyaannya adalah virus TBC atau tuberkulosis adalah virus yang menyerang anggota organ tubuh bagian A, paru-paru, B, ginjal. Fendi, wah. Fendi silakan. TBC pasti paru-paru. TBC pasti paru-paru. Kok bisa yakin dengan kata pasti? Emang tahu. Fendi mengatakan paru-paru, tapi yakin ya Fendi, kita kunci. 3, 2, 1. Yakin. Ya. Yakin, kunci. Paru-paru adalah organ tubuh yang dipilih Fendi. Yang diserang oleh virus TBC, ya. Jawabannya adalah... betul deh! TBC, Nah, kuman paru-paru. tuberkulosis ya. Iya. Kuman Oke. tuberkulosis memang hidupnya di dalam paru-paru. Paru-paru. Itu makanya hati-hati, benar sekali tadi Fendi bilang gejalanya adalah batuk. Jadi cukup waspada jika ada yang batuk dan kita belum tahu kenceng, kenceng, ya? riwayat kesehatan si penderita, sebaiknya
hindari dulu kayak sentuhan tangan ya, karena virus TBC ini bisa aja ada di mana-mana, siapa aja bisa bawa sebenarnya ya. Kalau ginjal sama usus buntu itu bukan lokasi dari si virus TBC ini ya. Oke, kita baca nilai ini. Lia 40, Fendi 60, Mei masih kosong. Satu pertanyaan terakhir. Masih ada satu. Tenang. Kita kasih lihat Mei dulu. lah kesempatan untuk Mei lah. pilih kotaknya. Ibu Kotak Mei. nomor berapa, Saya berapa nggak Ibu pencet. Mei? 3. 3. 50. Oke, kalau gitu kita langsung saja pertanyaan terakhir nih ya. 50. Untuk 50 poin. Pertanyaannya, membedong bayi atau membungkus bayi dengan kain adalah salah satu tradisi yang sampai sekarang ini masih banyak dilakukan oleh para ibu-ibu. Berikut ini adalah salah satu manfaat untuk membedong bayi. A. Menghindari adanya refleks kejut. B. Meluruskan kaki bayi. Atau C. Praktis dalam merawat bayi. Silakan ya. Meluruskan kaki bayi. Meluruskan kaki bayi. Baik. Meluruskan kaki bayi, benar nggak Lia? Bagaimana Dan nih jawabannya pemirsa? adalah salah. Boleh direbut. Boleh direbut. Untuk Mei, terakhir ini apa pilihannya? Apa jawabannya? C. C. Baiklah, kita kunci, sudah ya. C ya. Kalau rezekinya Ibu Mei, ya udah. Berarti Ibu Mei yang bisa mendapatkan 50 poin nih. Ya. Dan Ibu Lia terlampaui. Merupakan salah satu manfaat dari membedong bayi adalah jawabannya C dari Ibu Mei, dan jawaban itu benar atau salah? Jawabannya adalah benar. Baik, silakan alasannya dokter. Oke, alasannya dulu ya. Kenapa C? Karena memang membedong itu alasannya lebih ke arah fungsional. Jadi lebih praktis apabila ingin menyusui atau ingin menjaga bayi agar lebih hangat gitu. Tapi kalau tadi jawabannya Ibu Lia adalah ingin meluruskan kaki, itu sama sekali salah. Karena itu sudah tidak diperbolehkan lagi untuk menarik kaki bayi kemudian langsung dibungkus kuat-kuat dengan bedong. Iya. Karena itu justru malah bisa menghambat pertumbuhan dari kaki sang bayi dan itu bisa menyebabkan kegawat daruratan bayi. Nah, yang tadi juga Refleks kejut kejut ya. refleks kejut itu juga tidak bisa dihilangkan karena itu merupakan refleks yang normal yang disebut dengan mororefleks dan itu memang akan terjadi tetap meskipun di bedong. Karena ke bedong aja jadi nggak kelihatan. Jadi kesannya oh nggak kejut-kejut lagi, tapi tetap sebenarnya dia ada refleksnya secara alamiah. Iya, itu ya, tambah lagi wawasannya. Tambah buat nanti. Tambah lagi wawasannya. Iya. Pada dasarnya di quiz Dokter Indonesia ini kita fun tapi ada ilmunya. Dan tentunya ada bonus hadiah jutaan rupiah. Juara 1 Fendi, Fendi. juara 2 Mei. Wah, tipis, Iya. tipis, tipis. Silakan bergabung. Siapa yang nyangka ya? Fendi loh. Baik, juara 1 dapatkan uang tunai Rp750.000. Fendi. Oh, Juara 2, Ibu Mei, Rp500.000. Baik, itu tadi ya hadiah dari Dokter Indonesia di quiz. Selanjutnya ada informasi kesehatan lainnya, ya. Jangan kemana-mana, jadi tetaplah di Dokter sedikit sekali atau minim atau sama sekali tidak mengkonsumsi yang namanya sumber-sumber serat. Bahaya makan kolesterol tinggi dan kurang serat dapat memicu gangguan pencernaan. Tentunya lama-kelamaan, seminggu, 2 minggu, 3 minggu, sebulan, setahun, tahunan akan bentuk yang namanya ini plak.